Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Desa Puteka Chandrawati Arsini dengan NIM 191303109. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai LKM 11. Soal nomor pertama, kencur atau Kaempferia galanga L adalah salah satu jenis tanaman obat yang tergolong dalam suku jahe-jahean. Jelaskan manfaat kencur bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu ada obat batuk. Khasiat kencur bagi kesehatan manusia yang pertama adalah sebagai obat batuk. Kencur dapat membuat tenggorokan Anda terasa lebih hangat, terutama pengidap batuk berdahak. Kemudian obat nyeri. Sama seperti jamu beras kencur, sari kencur yang dicampur dengan madu sudah lama digunakan untuk mengatasi problem kesehatan. Permasalahan kesehatan yang biasa diobati adalah nyeri pinggang, encok, sakit kepala, sampai nyeri sendi. Ada mencegah kanker lambung. Bakteri H. pylori merupakan salah satu bakteri ganas yang menyerang lapisan lendir, dinding usus, dan lambung. Bakteri ini sudah terbukti sebagai salah satu alasan dibalik timbulnya gejala kanker lambung yang dapat membahayakan hidup seorang manusia. Kemudian menambah nafsu makan. Salah satu khasiat kencur adalah resep turun-temurun dari nenek moyang kita. Pada zaman dahulu, orang tua kita rutin meminum jamu beras kencur. Ramuan ini berasal dari kencur, asam jawa, dan gula merah. Soal nomor 2, kencur banyak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional, fitofarmaka, industri kosmetika, penyedap makanan dan minuman, rempah, serta bahan campuran saus rokok pada industri rokok kretek. Bahan dapat dimanfaatkan sebagai bioinsektisida. Sebutkan senyawa apa yang berfungsi sebagai biopestisida dari kencur tersebut. Jawabannya, kencur merupakan salah satu di antara tanaman yang telah dikaji dan dimanfaatkan sebagai fungisida alami. Penelitian terdahulu melaporkan bahwa ekstrak tanaman kencur mengandung komponen zat aktif yaitu minyak atsiri, flavonoid, saponin, metil p-methoxycinnamide, metilsinamid, carbone, eukaliptol, dan pentadekana. Berdasarkan penelitian dari Wasilah dan kawan-kawan pada tahun 2010 mengemukakan bahwa senyawa antifungi yang terkandung dalam minyak atsiri mengandung senyawa metabolit sekunder yang termasuk ke dalam golongan sesquiterpenoid yang diketahui mempunyai efek fisiologi yang nyata terhadap tumbuhan dan hewan, seperti bekerja sebagai penolak serangga dan insektisida, merangsang pertumbuhan tumbuhan, dan bekerja sebagai fungisida. Selanjutnya soal nomor 3. Secara empirik, kencur digunakan sebagai penambah nafsu makan, infeksi bakteri, obat batuk, disentri, tonikum, ekspektoran, masuk angin, sakit perut. Sebutkan senyawa-senyawa yang berfungsi demikian. Kandungan kimia tanaman kencur yaitu etil sinamat, etil p-methoxycinnamate, p-methoxycityren, karen, borneol, dan parafin N. Kandungan minyak atsiri kencur adalah alpha-pinena, campena, alpha-penadena, limonen, pesimena, 4-isopropytoluena, 7,8 epoksitricyclododecana, 5-metiltrisklo, undek 2, N4-1, 2 asam propenot, dan 3, 4-methoxyphenylit etil ester. Soal nomor 4, minyak atsiri di dalam rimpang kencur mengandung etil sinamat dan metil p-methoxycinnamate yang banyak digunakan di dalam industri kosmetika dan dimanfaatkan sebagai obat asma dan anti jamur. Bagaimana mekanisme sebagai anti jamur? Mekanisme kerja obat anti jamur adalah dengan mempengaruhi sterol membran plasma sel jamur, yaitu ergosterol dan sintesis ergosterol. Sintesis asam nukleat jamur dan dinding sel jamur yaitu kitin, beta-glukan, dan monoprotein. Kerja obat anti jamur yang mengganggu sintesis asam nukleat adalah dengan cara menterminasi secara dini rantai RNA dan menginterupsi sintesis DNA. Soal nomor 5, banyak manfaat kencur karena kandungan senyawa bioaktif yang terdapat dalam kencur.
Tuliskan kandungan senyawa bioaktif yang terdapat dalam kencur, yaitu etilsinamat, etil P-metoksinamat, P-metositeren, karen, borneol, dan parafin. Kandungan minyak asidi kencur yaitu sama seperti kandungan yang saya sebutkan di soal sebelumnya. Nomor 6, tuliskan rumus struktur senyawa etil P-metoksinamat serta sebutkan gugus fungsi yang ada. Gambar struktur dapat dilihat pada slide. Di sini terdapat di dalam gugus fungsinya yaitu ada gugus karbonil dan juga ada gugus metoksi. Soal nomor 7, jelaskan metode ekstraksi sohletasi dalam isolasi EPMS. Ekstraksi sohlet merupakan metode pemisahan yang melibatkan pemindahan substansi dari fasa material ke dalam fasa lainnya, dan kedua fasa tidak saling melarutkan. Dalam isolasi EPMS, zat yang akan diisolasi adalah etil P-metoksisinamat, sehingga pelarut yang digunakan adalah dietil eter. Dietil eter yang nonpolar akan melarutkan etil P-metoksisinamat dengan baik. Selanjutnya soal nomor 8. Oleh karena itu, ekstraksi etil P-metoksisinamat dari kencur tidak boleh menggunakan suhu yang lebih dari titik lelehnya, yaitu 48 hingga 49 derajat Celcius. Kelarutan satu zat padat dan cair di dalam pelarut akan meningkat seiring dengan kenaikan suhu atau temperatur yang akan meningkat seiring dengan kenaikan suhu, jika proses pelarutannya berupa endotherm. Sedangkan pada proses pelarutan yang sifatnya exotherm akan menurunkan harga kelarutan zat. Beberapa zat dalam larutan akan menguap dengan pemanasan, sehingga suhu ekstraksi harus diperhatikan agar senyawa yang diharapkan tidak mudah rusak. Sehingga saat isolasi kencur tidak disarankan mengatur suhu yang lebih dari titik lelehnya, yaitu 48 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Soal nomor 9, tentukan cara menghitung rendemen massa kristal hasil isolasi terhadap massa kristal secara teoritis. Secara teoritis, terdapat 2,4% etil P-metoksisinamat dalam kencur kering. Misalkan pada praktikum, massa kencur kering yang digunakan sebanyak 50 gram, sehingga diperoleh massa kencur secara teoritis yaitu 2,4 dibagi 100 dikali 50 yaitu 1,2 gram. Menghitung rendemen etil P-metoksisinamat misalnya, massa saat percobaan terdapat 1,1196 gram, yang mana persentase rendemen merupakan massa percobaan dibagi massa teoritis dikali 100%. Massa rendemennya yaitu 1,1196 dibagi 1,2 dikali 100%, didapatkan massa rendemennya sebesar 93,3%. Kemudian tuliskan langkah kerja EPMS dari kencur dan tes uji apa yang digunakan untuk EPMS itu positif. Pertama, sebanyak 100 gram kencur kering yang sudah digerus dibungkus dengan kertas saring. Kemudian dimasukkan ke dalam ekstraktor sohlet. Lalu sebanyak 250 ml petroleum ether dan beberapa butir batu didih dimasukkan ke dalam labu dasar bulat. Kemudian alat sohlet dipasang dan dilengkapi dengan pendingin reflux. Labu dasar bulat dipanaskan secara perlahan-lahan hingga petroleum ether mendidih. Ekstraksi dilakukan secara kontinu selama 3 jam. Ekstraksi yang diperoleh didinginkan, disaring, dan dipekatkan dengan cara diuapkan dengan evaporatori vakum hingga volumenya tinggal 50 ml. Kemudian residu didinginkan dalam penanas es sampai terbentuk kristal. Kristal dipisahkan dari pelarutnya dan direkristalisasi dengan etanol sehingga diperoleh kristal etil P-metoksisinamat. Uji yang dilakukan untuk EPMS positif atau tidak dengan uji kromatografi. Kristalnya, titik leleh, EPMS, dan FTIR. Selama 11, sebutkan fungsi EPMS bagi kehidupan manusia. EPMS dapat dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik yang dapat melindungi kulit dari efek buruk radiasi matahari. Selain itu, kandungan EPMS ini juga bermanfaat sebagai obat jerawat, obat asma, dan anti jamur. Jelaskan penetapan kadar EPMS dan dalam sampel sediaan limpa kencur. Kencur merupakan salah satu tanaman obat tradisional. Kandungan utama kencur adalah etil P-metoksisinamat atau EPMS yang dapat diisolasi dengan menggunakan metode ekstraksi sohlet. Kadar EPMS dalam kencur kering sebesar 2,4%, sedangkan dalam kencur basah sebesar 1,11%.
Jelaskan langkah-langkah sintesis p-metoxisinamid dari etil p-metoxisinamid hasil isolasi limpa kencur sebagai kandidat tabir surya. Yang pertama, sebanyak 100 gram kencur kering yang sudah digerus dibungkus dengan kertas saring, kemudian dimasukkan ke dalam ruang ekstraktor sohlet. Ke dalam labu dasar bulat dimasukkan 250 ml petroleum ether dan beberapa butir batu didih. Kemudian, alat sohlet dipasang dan dilengkapi dengan pendingin reflux. Labu dasar bulat yang bersih petroleum ether dipanaskan secara perlahan-lahan hingga petroleum ether mendidih. Uapnya masuk ke ruang pendingin reflux dan menetes menimpa sampel kencur dalam ruang ekstraktor. Ekstraksi dilakukan secara kontinu selama 3 jam. Setelah dihentikan, ekstraksi didinginkan, kemudian disaring dan dipekatkan dengan jalan menguapkan pelarutnya dengan evaporatory vakum hingga volumenya tinggal 50 ml. Residunya kemudian didinginkan dalam penanggas es sampai terbentuk kristal. Kristal yang terbentuk dipisahkan dari pelarutnya dan selanjutnya direkristalisasi dengan etanol, sehingga diperoleh kristal etil p-metoxisinamid. Sebutkan alat dan bahan dalam praktikum ini. Bahan-bahan yang diperlukan dalam isolasi ini adalah kencur kering, pentanah, batu didih es, dan etanol, yang mana gambarnya bisa dilihat pada slide. Kemudian jelaskan alatnya. Yang digunakan adalah gelas kimia, spatula, blender, kertas saring, labu dasar bulat, heater, batang pengaduk, perangkat ekstraksi sohlet, neraca analitik, perangkat destilasi sederhana, corong, dan mantel, yang mana gambar-gambarnya dilihat pada slide. Buatlah abstrak rencana penelitian PKM yang menggunakan senyawa metil p-metoxisinamid (EPMS) maksimal 250 kata. Roti merupakan makanan fermentasi berbahan dasar tepung terigu yang banyak dikonsumsi masyarakat. Dibuat dengan proses fermentasi yang memanfaatkan mikroorganisme. Sayangnya, roti merupakan produk makanan yang mudah rusak. Kerusakan pada roti diakibatkan oleh jamur sehingga dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Tujuan PKMRE ini adalah untuk mengisolasi ekstrak dari kencur yang akan digunakan sebagai antifungi roti tawar. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh ekstrak kencur dengan menggunakan metode ekstraksi sohletasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Terima kasih.